suara kaki yang berlari menuruni tangga itu sangat jelas terdengar guduk-guduk gitu. Itu semuanya turun ke bawah. Jadi semua lab-lab yang lab untuk memeriksa tes urin untuk kami itu ya habis, hancur semua ya di balik-balik. Di situ saya mulai panik karena ada yang meneriaki bakar gitu. Bakar mobil mobil polisnya gitu. Jadi saya dengan teman saya yang Binjai itu, orang Binjai itu, kami ngambil apa ya waktu itu ya, ngambil gagang sapu kami menghalangi mereka yang ingin membakar mobil polis itu. Tapi saya nggak peduli waktu itu, saya lompat pagar dan langsung saya turun. Ya benar memang yang dikatakan oleh teman-teman saya itu bahwa begitu saya turun langsung saya ditangkap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Mahyu Daniel, yang dalam video ini saya akan menceritakan kembali bagaimana kejadian selanjutnya ketika saya berada di sewaktu saya bekerja di pabrik tekstil Hualon. Yang terjadi itu adalah tragedi 17 Januari itu ya. Masa itu ya saya karena sudah banyak 400 orang yang turun waktu itu, ya tentunya ya semuanya sudah kacau gitu kan, sudah kacau ya. Jadi saya dengan teman saya karena ada mendengar suara-suara dari pihak ini kan, dari pihak asrama, dari penghuni asrama maksud saya, dari penghuni asrama yang ada di sebelah asrama kami itu. Di belakang asrama kami itu ada asrama orang-orang tempatan, artinya orang-orang Malaysia yang bekerja juga sebagai karyawan di salah satu section atau pabrik tekstil yang ada di Malaysia, yaitu Hualon Corporation sedang Berhad ini. Jadi karena kami mendengar suara-suara mereka berteriak seperti itu, ya kami datang gitu. Ada saya dengan mengajak beberapa teman untuk datang ke sana, mengatakan bahwa tolong jangan meninggikan suaranya karena keadaan suasana waktu itu sudah kacau gitu kan, karena semuanya dalam keadaan emosi, marah ya tentunya takutnya nanti berimbas kepada mereka begitu, karena akibat dari kerusuhan itu gitu. Jadi setelah mereka yang turun itu ada yang mengomandoi ya, yang memberi, sepertinya ada yang memberi aba-aba untuk turun gitu. Ya akhirnya mereka turun gitu, 400 orang itu turun semua, sehingga kejadian begitu kacau. Suara kaki yang berlari menuruni tangga itu sangat jelas terdengar guduk gitu. Itu semuanya turun ke bawah. Jadi semua lab yang lab untuk memeriksa tes urin untuk kami itu ya habis, hancur semua ya di balik mereka gitu. Meja-meja itu, jadi semuanya hancur. Lalu polisinya ya kalang kabut lah gitu, lari sana lari kemari ya, karena udah tahu keadaannya udah nggak kondusif lagi. Nah pada saat itu ya tentunya dalam keadaan yang rusuh seperti itu, dalam keadaan gelap ya, namanya juga waktu itu malam pukul 3 pagi ya. tentunya teman-teman kami yang sudah positif waktu itu tes urinnya memang ada indikasi mengisap narkoba ya. Waktu itu masih belum ada namanya yang sabu-sabu, itu ganja waktu itu ya. Jadi positif sudah mengisap ganja ya, sudah memakai atau mengkonsumsi ganja. Mereka memang dalam keadaan digari, namun karena waktu kalang kabut itu ya mereka akhirnya melarikan diri dan lepas gitu. Jadi yang saya heran cuma satu aja, yang sangat saya sayangkan, mengapa pihak polis Malaysia mengatakan bahwa kerusuhan itu terjadi dikarenakan ingin melepaskan temannya yang udah positif atau pengisap narkoba itu. Sebenarnya kan seperti yang saya jelaskan kemarin itu kan masalah penyebabnya bukan itu, dikarenakan ya ada hal-hal yang membuat sikap polis Malaysia waktu oknum polis Malaysia yang agak arogan gitu. Jadi
itu yang memancing ya dari amarah daripada pekerja Indonesia waktu itu. Ya, semuanya itu saya lihat teman-teman yang berhamburan ke halaman asrama itu ada saling masing-masing mengambil peran untuk membuat kericuhan gitu, membuat ketakutan kepada polisi, yang akhirnya polisi pun berhamburan pergi dan lari ya. Dan saya ada mendengar cerita ya dari teman saya yang menyaksikan ada polis ya, mungkin polis atau pihak tim medis atau gimana ya, yang kami itu kan kalau asrama itu di atas bukit ya, di atas bukit di tanah yang agak lebih tinggi, tanah yang tinggi. Di situ kami dikelilingi oleh pagar kawat berduri gitu. Jadi perempuan atau mungkin perawat lah kali ya, tim medis, atau ada yang mengatakan itu polis perempuan, tapi saya tidak tahu pasti. Dia memanjat pagar itu gitu. Dia memanjat pagar itu langsung didorong sama teman-teman kami untuk dia bisa keluar dari situ gitu. Didorong ke atas maksudnya supaya bisa dia keluar melompat ke bawah, tapi kabarnya saya dengar itu pahanya atau kakinya itu kena kawat duri itu luka-luka gitu. Jadi kejadian malam itu akhirnya setelah pihak polis sudah tidak ada lagi, dan ada yang juga waktu itu saya lihat ya menghancurkan mobil-mobil polis ya, seperti sedan itu ya, sedan polis itu dihancurkan kacanya, lalu ditolak, lalu digulingkan gitu ya, dibalik mereka mobil itu sampai rodanya menghadap ke atas gitu. Dan ada juga yang meneriaki dibakar. Jadi di situ saya mulai panik karena ada yang meneriaki bakar gitu. Bakar mobilnya, mobil polisnya gitu. Jadi saya dengan teman saya yang orang Binjai itu, kami ngambil apa ya waktu itu ya, ngambil gagang sapu, kami menghalangi mereka yang ingin membakar mobil polis itu. Jadi kami katakan jangan dibakar. Saya bilang cukup, ini udah cukup gitu. Jadi ada satu kejadian lucu, ada kejadian yang agak menggelikan memang. Ya, ini kan semuanya nih mobil polis yang semualah peralatan yang dibawa oleh polis Malaysia itu hancur, dihantam dengan batu, dipukul dengan kayu, dan juga ada lori, kalau sana namanya lori ya, kalau kita di Indonesia itu truk ya, truk polis yang ingin membawa orang-orang yang ditangkap itu atau membawa logistik berupa alat-alat dari tim medis itu. Akhirnya mereka ingin menggulingkan juga, ingin membalik mobil itu, tapi tidak bisa gitu kan, karena mobil itu begitu beratnya. Padahal waktu itu 20 orang ya yang ingin mendorong mobil itu supaya terbalik, tapi tidak juga terbalik. Kenapa? Karena terlalu berat mungkin mobil polisi itu. Jadi ada satu orang dari Jawa ya, kalau nggak salah namanya itu, saya lupa ingat ya, tapi dia abangan kami ya, senior kami yang sudah lama di Malaysia ya, mungkin udah ada 7 tahunan dia di asrama itu. Dia mengatakan seperti ini, udah saya aja yang sendiri. Jadi kami terus semuanya terkejut gitu, biar saya yang mendorong mobil ini sendiri, begitu dia bilang. Wah, hebat juga ini gitu kan, hebat kali abang ini gitu, kok bisa dia mendorong mobil ini sendiri sementara ada orang beberapa yang 20 orang lebih itu mendorong mobil itu, nggak bisa gitu. Akhirnya rupanya itu tadi kami cukup menggelikan juga kan, ada juga lah hal kejadian lucu walaupun dalam keadaan rusuh seperti itu. Jadi rupanya bukan dia mendorong mobil itu, tapi dia membuka pintu truk itu lalu naik ke atas dan menghidupkan, kebetulan kunci kontaknya masih ada di situ, lalu dia menyalakan mobilnya gitu, menyalakan truknya, dan truk itu hidup. Lalu dia atrek, artinya dia kasih persnelingnya, dia arah mundurkan, akhirnya lori atau truk itu akhirnya mundur dan
tentunya itu kan di atas bukit. Setelah ban belakangnya itu sudah masuk ke apa ke dataran yang lebih rendah, dan selanjutnya dia secara spontan langsung keluar dan didorong lagi oleh beberapa pekerja-pekerja yang lain, sehingga mobil itu kami lihat terguling ke bawah gitu. Jadi itulah, jadi semuanya tertawa-tertawa dikarenakan kami pikir ada orang Indonesia yang memiliki tenaga yang hebat bisa mendorong itu seperti Samson begitu ya. Ternyata bukan gitu. Jadi rupanya itulah orang Indonesia ini ya, akalnya gitu, kena akalnya ya. Jadi itulah malam itu kita semuanya berjaga dan kami melihat di bawah itu sudah cukup banyak polisi Malaysia dan cukup banyak tim, kalau di sini namanya anti huru-haranya ya, begitu banyak. Jadi waktu itu sudah pukul, saya rasa udah hampir pagi jam 4 lah ya, jam 4. Jadi saya merasa ya, tapi gimana ya, bukan kita merasa sok pahlawan atau apa. Jadi saya ingin masalah ini selesai. Saya rasa saya ngambil inisiatif untuk turun sendiri begitu. Padahal kawan saya mengatakan jangan turun sendiri, kau gila atau bagaimana, kau nanti ditangkap sama polisi Malaysia itu, dia bilang. Tapi saya nggak peduli waktu itu, saya lompat pagar dan langsung saya turun. Ya benar memang yang dikatakan oleh teman-teman saya itu, bahwa begitu saya turun langsung saya ditangkap gitu. Begitu ditangkap, saya katakan dengan tim anti huru-hara itu, Cik, kenapa saya ditangkap? Ulang. Kalau memang saya ingin melawan seorang-seorang, ya tentunya saya nggak datang sendiri gitu. Kalau saya mau melawan, istilahnya ingin menyerang, mengapa saya harus datang sendiri gitu, sendiri seorang untuk mendatangi anti huru-hara yang ratusan orang itu. Terakhir ada mungkin komandannya atau apa yang memiliki perwiranya lah kali ya, yang agak lebih tinggi pangkatnya, mengatakan lepaskan dia, tanya dia nggak ada ikut masalah apa-apa, nggak terlibat gitu. Nah, jadi saya katakan saya minta tolong kepada pihak polis untuk selesaikan masalah ini kalau bisa secepatnya, karena tentunya kami besok mau bekerja, kami di sini mau bekerja, dan hal ini tolonglah diselesaikan bagaimana caranya dari pihak kepolisian Malaysia waktu itu bersama dengan pihak dari petugas asrama. Waktu itu kami berbincang-bincang lah di situ. Jadi salah satu polisi yang ingin memancing saya rasa dengan kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Kamu boleh tak suruh mereka untuk jongkok dan beratur untuk agar kami boleh naik ke atas, dia cakap seperti itu, dia berkata seperti itu. Saya katakan mana bisa saya memerintahkan mereka, saya ini siapa, saya bilang. Saya nggak ada kuasa untuk itu. Saya di sini hanya ingin minta tolong kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan ini. Saya tidak mungkin bisa memerintah mereka gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu naik lagi kembali ke atas setelah tahu keadaannya bahwa polisi akan bertindak apabila dari pihak pekerja tidak mau mengikuti instruksi yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian Malaysia untuk mereka duduk dan beratur atau berbaris, begitulah perintah daripada polisi Malaysia. Jadi mereka tidak mempedulikan, dan mereka pekerja Indonesia ini mengabaikan perintah-perintah seperti itu. Bahkan dari semua kawan-kawan bersama-sama ada satu yel-yel begitulah, menyanyi lagu Indonesia Raya lah, apalah begitu, seolah-olah seperti kayak perang aja gitu kan. Jadi semuanya lah itu waktu itu cukup kacau lah saya rasa. Jadi sudah malam, sudah hampir pagi, dan ada juga sebagian kawan-kawan yang belum makan karena tidak dapat turun ke kantin karena dijaga oleh polisi, karena kantin itu di bawah bukan di atas. Di atas ada juga kantin, tapi kantin orang Bangladesh ya, kantin yang di atas. Kalau kantin untuk orang-orang Melayu ya, orang Indonesia ada di bawah gitu. Tapi kami nggak bisa turun ke bawah karena kenapa? Karena dijaga pihak-pihak polis yang sudah ratusan orang dari anti huru-haranya sudah hadir waktu itu.
Jadi karena perutnya udah lapar atau bagaimana, akhirnya pihak orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia ini, pekerja Indonesia ini langsung pergi ke kantinnya orang Bangladesh dan memecahkan semua tempat-tempat penyimpanan makanan seperti lemari-lemari ya, yang tempat menyimpan makanan seperti kulkas atau apa yang mereka buka, mereka ambil ayam apa segala macam lah ya, lalu dipanggang di situ dan makan. Nah itulah, jadi berjaga-jaga itu sampai akhirnya setelah saya pun udah nggak tahan, akhirnya saya tidur. Saya kembali ke asrama, ke dalam kamar, dan saya tidur di kamar. Dan sekitar pukul 9 saya bangun. Saya lihatlah ke bawah, ternyata sudah cukup ramai, dan saya pun juga melihat ada helikopter di atas. Dan anti huru-hara tetap, dan juga beberapa wartawan dengan kamera-kameranya ya, ada juga wartawan-wartawan ya, reporter dari Indonesia juga ada waktu itu, SCTV ya kalau nggak salah, Antv juga ada, juga hadir pada waktu itu. Jadi artinya pihak polis ya, memberitahukan dengan toa begitu, mohon untuk diselesaikan lah bagaimana caranya untuk dipanggil beberapa perwakilan lah dari, itu kan lantainya ada, lantai asrama itu kan ada 5 lantai ya, tapi yang dihuni hanya 4 lantai. Jadi dari satu lantai itu mewakili 1 orang untuk bernegosiasi atau memberikan klarifikasi bagaimana pihak polisi ingin mengetahui juga bagaimana kejadian maka bisa seperti ini rusuhnya begitu. Jadi saya secara inisiatif ikut juga, dan juga ada namanya juga siapa ya, saya sudah tidak ingat nama-nama kawan-kawan itu, ada berapa orang itu, 4 orang lah yang ikut, dan 5 dari perwakilan dari ini pihak warden ya, dari pihak petugas asrama ya, penjaga asrama. Mereka lah kamilah yang menemui mereka. Rupanya di situ sudah hadir juga kedutaan Indonesia ya, perwakilan dari kedutaan Indonesia KBRI, juga dari Ibu Pejabat Polis Seremban, kalau di sini di Indonesia itu dari Poldanya ya. Jadi saya ikut waktu itu juga, dikatakan berunding lah, ikut berunding, klarifikasi. Saya juga menjelaskan bagaimana kejadian maka bisa seperti itu. Saya memaklumkan juga kepada pihak kedutaan, juga memaklumkan kepada pihak polis bahwa kejadian tersebut bukan dikarenakan tuntutan dari pekerja Indonesia untuk membebaskan kawannya yang sudah terlibat dadah itu gitu. Tapi kejadian itu murni dikarenakan emosi, dikarenakan ada teman-teman dari kami itu yang diperlakukan tidak baik oleh oknum polis Malaysia waktu itu. Jadi itu memancing amarah daripada pekerja Indonesia, karena seperti kita ketahui bahwa orang yang merantau ini, kalau yang namanya kawan sekampung, kawan satu daerah, satu provinsi, atau Indonesia pun secara umumnya, tentunya melihat seperti itu seperti melukai perasaan mereka, karena sesama bangsa sendiri gitu diperlakukan seperti tidak manusiawi begitu. Jadi itu sudah kita jelaskan, akan tetapi ya pihak polis ya mengiyakan saja begitu. Dari pihak KBRI juga meminta maaf kepada pihak polis, juga memberikan nasihat kepada kami untuk segera bagi yang sudah positif itu untuk menyerahkan diri. Namun malam itu ada juga saya melepaskan teman juga ya, yang jelas kawan saya sekampung waktu itu, dia lari melompati pagar malam itu dengan membawa tasnya dan melarikan diri.